Ini adalah part ke-24 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-77. Yesus pada permulaannya berumur kira-kira 30 tahun. Ia adalah anak Joseph, anak Heli, anak Mathat, anak Levi, anak Melchi, anak Jannai, anak Joseph, anak Matathias, anak Amos, anak Nahum, anak Esli, anak Nagai, anak Mat. Terlalu banyak. Silsilah tersebut akan kita anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Silsilah tersebut akan kelihatan lebih terang jika kita gambarkan dua daftar, yang satu menggambarkan silsilah sebelum Daud dan satu lagi menggambarkan silsilah sesudah Daud. Sudah saja guys. Sudah. Lanjut ke halaman selanjutnya. Perbedaan-perbedaan menurut manuskrip dan dalam hubungannya dengan Perjanjian Lama. Dengan mengenyampingkan perbedaan tulisan, kita sebutkan yang pertama adalah Injil Matius. Silsilah keturunan telah hilang dari Codex Bazae Cantabrigiensis, suatu manuskrip yang sangat penting dari abad ke-6 dalam dua bahasa, Yunani dan Latin. Yang hilang dari teks Yunani adalah seluruh silsilah, sedang yang hilang dari teks Latin hanya sebagian besar. Tetapi hal ini mungkin hanya disebabkan oleh hilangnya halaman-halaman pertama. Perlu kita sebutkan kebebasan yang sangat besar yang ditunjukkan oleh Matius dalam sikapnya terhadap Perjanjian Lama, yang ia potong silsilahnya untuk keperluan penyajian dengan angka yang pada akhirnya tidak ia lakukan seperti yang akan kita lihat. Yang kedua adalah Injil Lukas. Sebelum Abraham, Lukas menyebutkan 20 nama. Perjanjian Lama hanya menyebutkan 19 silsilah, lihat tabel keturunan Adam dalam bagian yang khusus untuk Perjanjian Lama. Lukas menambah sesudah Arpachshad no 12 nama Kainan nomor 13 yang tak tersebut dalam kitab Kejadian sebagai anak Arpachshad. Yang B, dari Abraham sampai Daud kita dapatkan 14 sampai 16 nama menurut manuskrip. C, dari Daud sampai Yesus. Perbedaan yang sangat penting adalah perbedaan yang terdapat dalam Codex Bazae Cantabrigiensis yang menisbatkan suatu silsilah khayalan kepada Lukas, dan silsilah itu terdiri dari silsilah Matius yang sudah ditambah oleh orang yang membuat naskah dengan 5 nama. Sayang, silsilah Injil Matius dalam manuskrip tersebut telah hilang sehingga kita tak dapat mengadakan perbandingan penyelidikan kritis mengenai teks. Di sini kita berhadapan dengan dua silsilah yang mempunyai sifat yang sama, yakni mulai dari Abraham dan Daud. Untuk memudahkan penyelidikan ini, kita akan menjadikan silsilah tersebut menjadi 3 bagian-bagian, dari Adam sampai Abraham, dari Abraham sampai David, dan dari David sampai Yesus. Periode dari Adam sampai Abraham. Matius yang memulai silsilahnya dari Abraham tidak ada hubungannya dengan periode ini. Lukas memberi penerangan tentang nenek moyang Abraham sehingga ada 20 nama, di antaranya 19 nama terdapat dalam kitab Kejadian pasal 4, 5, dan 11. Dapatkah kita gambarkan bahwa sebelum Abraham hanya ada 19 atau 20 generasi manusia? Soal ini telah kita selidiki ketika kita membahas Perjanjian Lama. Jika kita ingin mendasarkan penyelidikan kita kepada tabel keturunan Adam seperti yang dibuatkan dalam kitab Kejadian dan menerima angka waktu yang ditunjukkan oleh teks Bible, kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa antara munculnya manusia pertama di atas bumi dengan lahirnya Abraham terdapat 19 abad. Orang memperkirakan bahwa Abraham hidup sekitar tahun 1850 sebelum Masehi. Dengan begitu, maka petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Perjanjian Lama menerangkan bahwa munculnya manusia di atas bumi terjadi pada abad ke-38, abad sebelum Yesus. Nampak sekali bahwa Lukas memakai bahan-bahan ini untuk Injilnya. Ia menyebutkan suatu kekeliruan besar untuk menerangkan mengapa ia memakai bahan-bahan tersebut. Kita telah membaca argumentasi sejarah yang meyakinkan yang mendorong kepada pikiran ini.
Hal-hal yang tersebut dalam perjanjian lama tak dapat diterima lagi pada waktu ini. Bahan-bahan tersebut termasuk dalam golongan obsolete, lemah, yang dinyatakan oleh Konsili Vatikan II. Akan tetapi anggapan bahwa para pengarang Injil memakai bahan-bahan yang tidak sesuai dengan sains modern merupakan suatu keterangan yang sangat berbahaya bagi mereka yang mempertahankan paham bahwa teks Injil adalah sesuai dengan sejarah. Para ahli tafsir merasakan bahaya ini. Mereka berusaha untuk mengelakkan kesulitan dengan mengatakan bahwa persoalannya bukan persoalan silsilah yang sempurna, bahwa ada nama-nama yang ditinggalkan oleh penulis Injil dengan sengaja, dan persoalan yang pokok adalah untuk membuktikan dalam garis-garis besar atau dalam unsur-unsurnya yang penting suatu garis yang didasarkan atas realitas sejarah. Dalam teks Injil tidak ada yang memungkinkan penafsiran semacam itu, karena teks itu teliti. A punya anak B, B punya anak C, atau C adalah anaknya B, dan B adalah anaknya A. Dan lagi mengenai periode sebelum Abraham, para penulis Injil mengambil bahan dari perjanjian lama, di mana silsilah itu diterangkan sebagai berikut. X pada umur sekian mempunyai anak Y, Y hidup sekian tahun dan mempunyai anak Z. Jadi tak terdapat hal-hal yang putus. Bagian sebelum Abraham dalam silsilah Yesus menurut Lukas tidak dapat diterima atas dasar pengetahuan modern. Periode dari Abraham sampai Daud. Di sini dua silsilah itu cocok atau hampir cocok, kecuali dalam satu atau dua nama. Kesalahan yang tidak disengaja oleh para pencetak naskah dapat dijadikan alasan. Apakah para penulis Injil benar mengenai periode ini? Daud dikatakan hidup sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, Abraham di sekitar tahun 1800 atau 1850 sebelum Masehi. Apakah 14 sampai 16 generasi dapat hidup selama 8 abad? Tapi baiklah, kita katakan saja bahwa teks Injil mengenai periode ini masih dalam batas hal-hal yang dapat diterima. Periode dari Daud sampai Yesus. Sayang, teks tidak mungkin lagi membuktikan bahwa Yosef itu keturunan Daud. Kita tinggalkan saja pemalsuan yang terang daripada Codex Bezae Cantabrigiensis yang mengenai Lukas, dan marilah mengadakan perbandingan tentang hal-hal yang diriwayatkan oleh dua manuskrip yang sangat terhormat, yaitu Codex Vaticanus dan Codex Sinaiticus. Dalam silsilah Lukas kita dapatkan 42 nama sesudah Daud sampai Yesus. Dalam silsilah Matius kita dapatkan 27 nama sesudah Daud sehingga Yesus. Dengan begitu maka jumlah nenek moyang Yesus sesudah Daud dalam dua manuskrip terhormat tersebut berlainan. Nama-nama dalam silsilah tersebut juga berlainan, tetapi ada lagi yang ajaib. Matius mengatakan bahwa silsilah Yesus semenjak Abraham terdiri dari 3 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 14 nama. Kelompok pertama dari Abraham sampai Daud, kelompok kedua dari Daud sampai pengasingan, sedang kelompok ketiga dari pengasingan ke Babylon sampai Yesus. Teks Matius memang memuat 14 nama dalam kelompok pertama dan kedua, akan tetapi dalam kelompok ketiga dari pengasingan ke Babylon sampai Yesus, kita hanya mendapatkan 13 nama dan bukan 14 seperti yang kita harapkan. Oleh karena tabel yang dikemukakan menunjukkan bahwa Shealtiel adalah nomor 29 dan Yesus nomor 41, tidak ada riwayat yang berbeda dengan Matius yang menyebutkan 14 nama untuk kelompok ketiga. Akhirnya, agar berhasil mendapatkan 14 nama dalam kelompok kedua, Matius mempergunakan kebebasan terhadap teks perjanjian lama. Nama-nama 6 keturunan Daud yang pertama nomor 15-20 sesuai dengan apa yang tersebut dalam perjanjian lama. Akan tetapi 3 keturunan Joram nomor 20 yang dikatakan oleh bab kedua dari kitab Tawarikh dalam Bible sebagai Ahaziah, Joas dan Amaziah telah dihapuskan oleh Matius sebagai anak Yosiah. Padahal dalam pasal raja-raja yang pertama dari perjanjian lama terdapat nama Eliakim di antara Josiah dan
Jechonia. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 82. Sekian, bye bye.